Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Fadil dari kelas BPIC, jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo, Semarang. Saya di sini akan menyampaikan penyuluhan tentang pertanian untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari matkul Ilmu Penyuluhan. Seperti yang saudara ketahui, bahwasannya di masa sekarang, khususnya pada hari ini, kita masih tidak terlepas dari suatu wabah yang namanya pandemi COVID-19. COVID-19 di sini membawa kita untuk berkegiatan di dalam rumah atau stay at home. Kita harus melakukan kegiatan apapun di dalam rumah, tidak boleh berpergian untuk mencegah mata rantai penyebaran virus COVID-19 kali ini. Lalu untuk menunjang keberhasilan dari para petani sendiri, untuk khususnya para petani yang akan kita bahas di sini, untuk menunjang keberhasilan dari para petani di masa COVID-19 kali ini, kita dapat melakukan metode ataupun teknik yang dapat kita lakukan untuk wilayah pertanian. Nah, metode itu apa saja? Metode yang pertama di sini kita golongkan berdasarkan teknik komunikasi. Berdasarkan teknik komunikasi ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama komunikasi secara langsung dan komunikasi secara tidak langsung. Nah, karena pada hari ini masa pandemi, jadi komunikasi langsung itu kurang efektif jika kita lakukan di kegiatan pertanian. Tapi akan saya jelaskan komunikasi langsung, contohnya seperti kita obrolan bersama-sama di sawah ataupun di gubuk di balai desa sesama petani lainnya. Dan komunikasi tidak langsung itu seperti kita melakukan sebaran cetakan ataupun informasi-informasi tentang pertanian, karena pada kali ini COVID-19, jadi saya sarankan saudara sekalian untuk menggunakan komunikasi tidak langsung. Lalu yang kedua, ada metode berdasarkan jumlah sasaran. Nah, di sini metode jumlah sasaran dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendekatan perseorangan, yang kedua pendekatan kelompok, dan yang ketiga pendekatan secara massal. Pendekatan secara perorangan, contohnya seperti kita melakukan kunjungan ke rumah-rumah dan melakukan kegiatan usaha tani, dan seperti hubungan telepon kita juga bisa. Tetapi karena pada masa pandemi ini kunjungan rumah kurang efektif, karena takutnya jika seseorang melakukan kunjungan rumah nanti dikiranya kita akan menyebarkan virus corona. Nah, lalu yang kedua, pendekatan secara kelompok. Di sini contohnya seperti kita melakukan diskusi antar para petani ataupun kita melakukan kumpulan bersama di balai desa ataupun kita dapat melakukan kursus tani. Nah, pendekatan kelompok ini dapat kita lakukan di setiap RT ataupun di setiap desa, karena di setiap desa itu pasti sudah ada keamanan ataupun penjagaan kesehatan dari setiap desa tersendiri. Lalu yang ketiga, ada pendekatan secara massal. Contohnya seperti kita melakukan pemasangan spanduk ataupun penyebaran poster ataupun pamflet dan lain-lain. Ya, ini bisa dapat kita lakukan untuk menunjang keberhasilan pertanian khususnya di pedesaan. Lalu yang ketiga, ada metode berdasarkan indera penerima. Metode ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, yang dapat diterima oleh masyarakat melalui indera pelihat ataupun kita dapat penglihatan. Nah, contohnya seperti poster yang tadi saya jelaskan, pamflet dan lain-lain dapat kita lakukan karena ini dapat kita kerjakan di rumah tanpa mengundang banyak orang. Lalu yang kedua, dapat diterima oleh indera pendengar. Contohnya seperti radio ataupun video yang seperti saya buat kali ini, dan hubungan secara telepon.
Lalu yang ketiga, yang diterima oleh beberapa indera. Contohnya seperti pameran ataupun demonstrasi dan lain-lain. Karena ini sifatnya massal yang beberapa indera, jadi saya sarankan tidak usah digunakan. Lalu sasaran untuk melakukan penyuluhan pertanian ini, yang pertama ada sasaran yang saya jelaskan tadi, perorangan, kelompok, dan massal. Perorangan ini sifatnya dewasa bisa ataupun orang tua bisa. Karena kita sedang terkendala pandemi, jadi alangkah baiknya kita melakukan sasaran khususnya perorangan. Karena dengan perorangan kita dapat menjaga keamanan kesehatan tubuh kita maupun dapat menjaga protokol kesehatan. Lalu apa sih fungsi penyuluhan pertanian itu? Fungsi penyuluhan pertanian yang pertama dapat mengupayakan kemudahan akses bagi para petani maupun para orang-orang lain untuk menggunakan sawah sesuai dengan kebutuhannya dan dapat memfasilitasi kegiatan para petani ataupun para orang yang sedang berada di sawah sebagai proses pengerjaan maupun proses kegiatan di sawah. Lalu yang ketiga tadi menumbuhkan kesadaran para petani maupun para warga yang berada di sawah untuk tetap melestarikan lingkungannya agar sesuai dengan protokol kesehatan. Lalu yang keempat yaitu melestarikan nilai-nilai kebudayaan untuk membangun pertanian yang maju dan modern bagi para petani maupun warga sekitar khususnya secara berkelanjutan. Lalu yang terakhir di sini untuk meningkatkan ekonomi yang dapat bersaing dan meningkatkan produktivitas serta menerapkan tata kelola untuk menciptakan suatu usaha agar dapat mencapai kemakmuran kegiatan pertanian. Lalu bagaimana tingkat keefektivitas dari penyuluhan pertanian yang telah kita lakukan tadi? Kegiatan penyuluhan pertanian akan berjalan dengan baik apabila sarana dan prasarana dapat mendukung para petani maupun para warga sekitar untuk menunjang keberhasilan kegiatan pertanian yang berada di daerah mereka. Lalu jika kegiatan penyuluhan berjalan dengan baik, maka sumber daya alam maupun sumber daya manusia akan lebih maju untuk menunjang kemakmuran dari kegiatan pertanian di wilayah tersebut. Jika sarana dan prasarana dan sumber daya dari manusia itu kurang, maka tingkat keefektivitas yang dapat setelah kita lakukan penyuluhan pertanian maka akan kurang. Jadi lebih baiknya kita tingkatkan bersama-sama agar kegiatan penyuluhan pertanian dapat berjalan dengan baik dan sukses tentunya. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk kegiatan penyuluhan pertanian ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.